Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sultan Dimas Alfarizi dengan NIM 6705201072. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya sudah buat, yaitu Tubes Bempro 2. Ntar aku buka dulu YouTube-nya. Oke. Oke. Di sini aku akan mempresentasikan tentang webku. Yang pertama itu sebelum kita masuk ke webku itu dia bakal disuruh login dulu. Kalau kalian tidak mempunyai login, nah kalian itu bisa register. Nah kalian bisa register. Nah di sini kalian isi email yang kalau udah terdaftar, terus passwordnya, terus login. Nah kalau kalian nggak ada email, nah kalian bisa register nama lengkap, email, nomor HP, password, bentuk password lagi, terus daftar. Kalau daftar dia bakal ke sini, terus kalian masukkan. Oke, terus login, terus nanti dia bakal ke sini, terus dia bakal ke web. Oke, kita bahas dulu nih tentang yang si login. Oke, login cara membuatnya itu gampang. Kita ke indeks buat halaman depannya ini. Kita itu ngimport dari style CSS dan juga ini versi CSS dari internet. Terus itu di sini kita menggunakan satu kelas besar, yaitu kelas login. Kelas login buat keseluruhannya ini kita buat satu kelas namanya kelas login. Terus itu kita dalam kelas login itu ada avatarnya, ini avatar. Nah terus itu kita di sini avatarnya kasih yang user, terus itu box login. Nah di sini box login itu berfungsi untuk yang ini. Jadi box login itu yang ini. Jadi di sini kan box login itu ada kasih avatarnya juga nih. Nih dia kasih avatar, terus dia kasih nama, email di dalamnya itu. Jadi kita ngetik di dalam sini nih. Jadi terganti. Terus itu di sini tipenya tipe teks, terus juga passwordnya juga tipe teks. Jadi kurang yang email sama password itu kurang lebih sama, tapi dia pakai yang berbeda, namanya simbolnya yang berbeda. Kalau misalnya yang email dia itu pakai yang surat, kalau misalnya yang password itu gembok. Nah di sini terus aku buat buttonnya, tapi ini yang aku kasih kelas yang PTN login, nanti beda sama yang button ini ya. Nah tipenya submit, terus nanti kalau misalnya dia berhasil dia bakal ke file hasil .html seperti ini. Nah tapi kalau kita pencet yang register dia bakal ke file register seperti ini. Oke, kita bahas tentang register dulu ya. Oke, nah di sini di register kurang lebih sama seperti yang di sebelumnya. Cuma kita tambahin aja beberapa seperti nama lengkap di sini. Nah, nama lengkap, terus penuser, terus kita juga nambahin nomor HP. Nah, tipenya di sini kita berbeda. Number. Kalau yang lainnya teks, kalau ini nomor HP, number. Supaya di sini kita cuma bisa ngetik nomor, tidak bisa mengetik di sini mengetik nomor saja. Ini nomor. Terus itu kita juga setiap box itu berbeda-beda gambarnya, karena kita kasih beda-beda. Nah terus kalau udah kita submit, nah kita di sini tipenya submit btn login, terus
kalau kita pencet daftar dia bakal ke index.html, ke file indeksnya lagi. Oke, kurang. Nah, kita bahas dulu yang di hasilnya ini. Terus habis itu kita bakal kasih tahu di CSS-nya supaya kita kasih tahu posisi-posisinya kayak mana. Oke. Di sini login cukup singkat ya. Singkat aja di sini login. Nih kalau misalnya soalnya kita di sini cuma kasih satu teks. Ini avatarnya saya pakai yang ini, terus itu kata-katanya cuma terima kasih, terus itu di submitnya nanti kalau kita pencet ke web dia bakal ke link webku. Oke, terus kita di sini buat ngaturnya. Di sini CSS ini buat mengatur posisinya. Jadi posisi ini letaknya, ini loginnya, semuanya sama yang backgroundnya. Nah, yang pertama ini kita buat keseluruhannya. Jadi pertama itu backgroundnya kita posisikan di mana, terus itu setnya seperti apa. Nah, ini semua yang diatur sama yang di sini. Ini buat ngatur backgroundnya. Kebanyakan buat dan ini buat keseluruhannya. Nah, kalau di login ini cukup cuma yang di hashtag login. Jadi yang di kelas login saja. Berarti semuanya kata-kata tadi yang di kelas login. Nah, seperti avatarnya, BTN login, terus box login, dan bottom. Nah, itu kan semua. Nah, jadi itu aku buat kotak nih. Buat kotak, buat pending sama width-nya, terus itu buat box shutdown juga. Terus itu posisinya itu 50% dari atas, 50% dari samping. Nah, terus aku avatarnya itu ukurannya 50 pixel aja, terus backgroundnya seperti itu, terus width dan height-nya seperti 80 pixel, terus tag-nya 80 pixel, text align-nya di center dan dia ada di tengah. Nih, terus kita kasih semuanya warnanya juga. Nah, terus di sini login H2 itu yang tulisan login from-nya ini. Jadi kita posisikan di tengah, terus warnanya juga ini fungsinya buat warna, pendingnya juga pending topnya, terus spasinya 5 pixel buat spasinya, terus box login. Nah, box login ini itu seperti yang email ini. Ini itu warna box login. Oke. Di sini box loginnya itu buat keseluruhan, ini buat keseluruhannya dulu. Terus ini buat yang i-nya itu, yang yang mana sih? Ya, yang i-nya itu kayak seperti ini. Seperti yang kayak gambar avatarnya itu. Nah, kalau buat yang inputnya itu yang sebelah kanan ini, nih. Ini yang inputnya. Kalau yang i-nya itu yang ini. Oke. Udah, terus itu buat ininya, ini buat yang di dalam kata-kata di dalamnya itu warnanya putih. Jadi yang email ini, tulisan email atau kita tulis di dalam ini bakal warna putih. Terus itu BTN loginnya ini yang ini kita buat box dulu pending buat warnanya, nanti juga kalau dipencet juga bakal berubah warna. Nah, kita ngatur di sini transformnya, colornya. Nah, terus di BTN login kita kasih buat kalau misalnya dia berubah warna jadi seperti ini. Nah, terus buat di bottom ini yang register sama password. Nah, pertama letaknya, terus ini kita kasih warnanya itu kasih warna putih. Jadi itu ini nih kita posisinya itu di antara space antara. Jadi dia tuh ini dia ada di kanan kiri. Terus itu ini underline-nya. Oke, kita udah selesai membahas. Jadi itu format itu buat keseluruhan ya. Jadi CSS-nya itu buat keseluruhan. Nah, ini background yang aku pakai tadi ada di line berapa? Di CSS ini kemasukan CSS-nya. Nih kita masukkan background-nya, ini buat masukkan background-nya.
Kalau ini buat size-nya ukurannya berapa, aku seperti cover, terus posisinya gitu. Oke, ya, kita udah selesai nih di login, kita ke webnya, ke web pribadi. Oke, nih kita ke web. Nih di web itu kita akan ini buat backup, ini aku kasih buat backup saja file-filenya yang awal-awalnya. Nah, kita dilihat kan nih halamannya seperti ini. Jadi kita di HTML itu fokus buat isiannya saja. Nanti dibuat yang kayak bentuknya itu kayak posisi-posisinya, warnanya itu di CSS. Nah, di sini juga kok bisa ini aku ada yang bergerak efek-efeknya itu aku pakai JavaScript. Jadi nanti aku jelasin yang JavaScript. Nah, jadi di sini aku pakai HTML, CSS, JavaScript. Oke, di ini buat set barnya, checkboxnya terang. Terus kita di sini bagian headernya. Nah, di sini fungsinya ini gini. Kalau kita pencet about, dia bakal ke ID about. Dia mencari ke ID about. Nih, ID about. Nah, kalau kita mencari yang skill, dia bakal ke ID skill. Tapi kalau misalnya kita pencet yang profil, yang ini, kita pencet yang ini, about, dia bakal ke ID about. Dan kalau misalnya kita pencet skill, dia bakal ke skill. Kalau misalnya kita pencet profil, seperti itu juga bakal ke profil. Tapi kalau buat kontak, nanti dia bakal ke file kontak HTML. Kenapa begitu? Supaya aku mau buat, jadi orang bisa hubungi aku dengan dua cara. Dengan cara manual dan secara langsung. Nah, jadi di kontak ini dia nanti bakal ke file lain. Oke, di sini itu kita pakai format buat setelannya itu pakai style .css di folder CSS. Berbeda nanti dengan yang kontak. Oke. Nah, kita kalau buat ini kita sudah headernya udah, terus bannernya. Ini bannernya itu yang seperti ini. Terus itu kalau yang headernya ini itu yang ini ya, yang ini. Nih. Tuh, dia bisa dipencet. Ini kalau nama aku juga. Terus itu kalau ini apa bagian banner itu dia di bagian ini warna biru ini. Ini ada fotoku buat masukkan foto, terus kata-kata salah nih. Ini kata-kata biasa, ini kata-kata biasa adalah seorang, itu kata biasa. Terus itu setelahnya aku kasih efek spam, efek ngetik. Nah, di situ itu aku pakai JavaScript buat ngebuatnya. Ingat, ini kelasnya kelas efek ngetik. Jadi nanti kita buat di JavaScript-nya efek mengetik. Nah, terus itu kita kasih kata-kata selamat datang. Terus ini bagian about-nya. Di sini juga aku itu sengaja buat kenapa aku tulis di sini mendukung kegiatan perkuliahan dengan menyediakan fasilitas yang unggul. Karena di sini saya mau membantu juga kalau misalnya membantu orang-orang kayak mau cari kerja gitu. Jadi kayak seperti itu, tenaga magang. Dia kesusahan cari filenya juga kan dia bisa simpan di web ini. Terus bagian skill. Nah, di bagian skill ini kita tulis yang kita mau kasih skill kita. Aku bisanya di HTML, aku contohin di sini HTML 100%, CSS 85%, JavaScript 87, PHP 90, Photoshop 80. Nah, terus bagian profil. Nah, ininya profil. Terus itu kalau misalnya kita pencet yang ini gambarnya profil, nih kita pencet yang kalau CV Dimas, dia bakal ke CV Dimas. Tapi kalau misalnya dia pencet ke channel YouTube, dia bakal ke channel YouTube. Nih, kita masukin aja, tinggal masukin linknya ke dalam harf ini, di dalam tanda kutip tanda dua petik, tanda petik. Nah, di sini aku masukin buat link CV ku, terus masukkan link YouTube, Instagram. Nah, ini aku nggak ada lagi. Fotonya itu aku samain semua karena aku ukurannya sama biar rapi, lebih rapi begini. Kalau aku misalnya ganti-ganti dia bakal kayak kurang tersusun kalau misalnya berbeda-beda ukurannya. Nah, terus itu kita ke bagian kontak. Ini bagian kontak, ini bagian kontaknya simple seperti ini. Aku buatnya yang buatan secara manual, orang mau hubungi aku pakai
pakai nomor telepon ini bisa, terus email. Nah bagian folder ini itu yang paling bawah ini, terus itu nih kita ngambil script JavaScript dari. Oke, sebelumnya kita bahas dulu di kontak nih. Kalau kita pencet kontak ini yang di atas itu dia bakal ke file kontak yang ini. Nah ini dia pakai yang setelan, ingat setelan 1.css, berbeda dengan yang tadi nggak ada satunya, cuma setelan css. Nah di sini kita kasih kelasnya dulu, kelas besarnya itu kontak, terus itu avatar, buat avatarnya ini, terus itu kita box kontak juga di sini kita sama nama, email, terus saran. Terus di box kontak ini kita berbeda-beda tiap, kalau misalnya nama lengkap, fun user, gambarnya orang, terus itu kalau email gambarnya surat, terus kalau misalnya saran gambarnya keyboard. Nih gambarnya keyboard. Ini semua ada codingannya. Nah terus kalau misalnya ini bottomnya, kalau misalnya kita udah kirim dia bakal ke file index.html ya, dia bakal kembali ke halaman web. Nah kalau kamu pilih juga kembali, dia bakal juga ke halaman ini. Jadi ini kurang lebih fungsinya bottom sama yang kirim itu sama. Ini sama tuh, hasilnya sama. Ini aku kenapa aku pas di sini index, biar kalian tahu kalau misalnya dia ditulis index ke file index sama aja hasilnya seperti yang dikasih masuk link seperti ini. Oke, terus kita bahas nih CSS. Yang pertama ini CSS buat yang di sini, CSS yang ini. Oke, di sini kita bahas training CSS-nya yang ini. Posisinya supaya warnanya juga warna biru seperti ini, posisinya ini enggak terlalu ke ujung, posisi. Nah, terus buatnya itu juga di tengah. Nah, ini dulu buat header satunya. Jadi yang semua yang H1 itu posisinya seperti ini di left, terus H1 inputnya ini buat header yang ul-nya sama D-nya, terus yang A-nya, terus di sini juga di sini buat setbarnya, ini setbar, buat bannernya, ini buat banner image-nya. Jadi bannernya ini image-nya, letaknya image, terus letaknya ini kata-katanya, H2-nya nih, H2-nya, terus warnanya juga kita kasih. Ini buat H3-nya seperti ini yang before, terus ini yang after. Buat kalau misalnya ini about ya, ini buat botnya itu kita teks alengnya yang just TV, terus teksnya indeksnya ukuran 30 pixel, line-nya 25 pixel, margin bottomnya 25 pixel. Nah jadi dia bakal aboutnya nih, aboutnya dia bakal kasih teksnya itu di tengah, terus dia juga ngasih ini ngasih garis nih supaya hiasan, seperti hiasan gitu. Jadi kita kalau mau ngasih posisinya ini aboutnya kasih ke atas itu di sini kita ngaturnya di bawah tadi. Ini about. Nah terusnya kita masuk ke skill. Oke, di skill background colornya gini, skill yang barnya itu nih, barnya dia warnanya seperti warna merah, terus bordernya 1 pixel solid STDD ini warna, terus marginnya, terus bar nilainya kita sesuaiin ini buat backgroundnya, terus displaynya, colornya juga, terus
teksnya itu berada di mana, kita kasih atur di sini. Terus ini HTML berapa persen tadi kita isi 100, kita sesuaiin supaya ini juga boxnya itu ngesesuaiin. Kalau misalnya kita ketiknya 100, dia bakal full seperti ini. Jadi kita yang ngatur boxnya itu dari sini fungsinya. Terus buat yang ini dia bakal ini transfer, berarti image-nya bakal membesar yang buat yang profil. Nah jadi kalau kalian mau ngetik pencet itu dia langsung besar. Ini caranya buat image-nya. Terus itu ini buat tulisan yang H4-nya. Nah seperti itu kurang lebih. Oke, terus kita ke ke CSS yang satunya buat yang kontak. Nah yang kontak itu kita masukkan dulu background ke dalam folder CSS ini nih. Terus itu kita kasih background, bodinya, terus kontak, posisinya itu seperti apa nih yang dikontak. Yang ini tuh posisinya seperti apa. Aduh, ini kontaknya posisinya seperti apa. Jadi ini keseluruhannya itu posisinya seperti apa. Avatar, ini avatarnya, posisinya, ukurannya, ini fungsinya. Terus kontak H2 nya itu yang ini. Terus box kontak itu yang ini, 3 ini yang ngatur. Terus yang buat ini itu yang ini. Terus itu yang kalau inputnya itu yang ini ininya. Terus inputnya yang tadi aku bilang. Nah ini buat tulisan yang dalam inputnya, kata-katanya. Terus itu btn konteksnya tuh kita ngatur seperti ini, itu nanti bakal seperti ini, dia bakal berubah warna kalau misalnya kita mau pencet oke. Terus itu juga ada bottom, ini ada bottom buat kita posisinya dulu. Terus warnanya ini nah seperti itu. Kita lanjut ke JavaScript. Nah di JavaScript ini aku tadi sudah bilang kalau misalnya di Java tadi ada tulisan nih, ada tulisan yang bergerak. Nah dan dia juga berganti-ganti. Nah kalian mau ganti seperti apa, kalian ngasih tentuin dulu yang tulisan yang bakal berganti-ganti. Aku di sini ngasih sama web developer, terus graphic design. Nah terus kita atur letnya record, terus text index, word textnya, terus let quotes-nya, terus nih function ngetik. Nah ketika tadi ingat kalau tadi kita kasih kelas apa, efek ngetik. Nah kita ketik di sini efek mengetik. Terus itu textnya itu kayak di word gitu. Nah terus dia tiap tuh tiap kata bertambah-tambah terus, jadi dan dia juga bakal berganti-ganti terus seperti itu. Oke. Nah kan udah nih, tadi kan aku sempat bilang kalau misalnya kita klik ini bakal ke CV. Nah kita mau aku akan bahas CV ini, cara buat CV-nya. Oke, kita bahas buat CV. Oh ya, kita taruh dulu foto kita di aset, atau boleh langsung ditaruh dekat sini tapi nanti codingannya berbeda. Nah kita ambil dulu CSS dulu, sama kita ini semua ambil CSS, jalan CSS-nya. Terus kita pakai font family-nya ini robot. Jadi ini nggak terlalu buat sendiri, CSS-nya ngimport dari dari luar. Nah kita buat di sini. Ini buat image-nya. Terus itu ini buat tulisan yang ini, ini buat yang ini buat di tulisan di dalam gambar. Terus kalau yang di luar ini buat yang ini nih, kita di sini juga dikasih nih fan ome nih bakal
Telkom. Kalau kalian mau ganti buat ini avatarnya, terus text railnya, terus linknya nih, kalau misalnya kita pencet nih yang Telkom, ini dia bakal ke alamat Telkom fakultasku. Terus juga ini fakultas terapan. Kalau tadi itu D3, ini fakultas kurang lebih sama. Terus itu aku masukkan emailku, nah seperti ini. Terus kita tuh membuat lagi kelas di bawahnya supaya berbeda kotaknya nih, ini ada garisnya berbeda. Ini hobi, nah tinggal kita masukkan hobi kita, payment online, terus berapa persen, 80. Terus kalau misalnya 80 di sini juga kalian harus ganti 80 supaya barang itu juga 80. Kalau enggak kalian ganti, dia bakal di sini enggak berganti fungsinya. Terus di sini juga kalau misalnya kita pencet YouTube-nya, dia bakal ke link YouTube-ku. Ini buat musik ini kurang lebih sama seperti atas, tapi kita tinggal ganti persenannya aja sama judulnya. Oke, itu buat yang di atasnya ini. Nah terus buat yang ininya, nah ini juga sekarang sama multimedia yang ini bawah persenannya, tapi dia nggak pakai tulisan dan dia lebih besar. Ini kita kasih lebih besar tuh 80-70%, ini kasih besar, kita kasih besar. Terus itu nih kita lanjut ke sebelah kanannya ini cara membuatnya. Ini kita buat dulu kelasnya, terus itu kita buat judulnya di sini kurikulum Peter. Terus itu aku masukin di sini aku pernah berorganisasi apa saja, pengalaman organisasiku. Di sini aku masukkan ada BPM sekarang dari 2001 sampai sekarang, itu BPM sebagai staf komisi internal. Terus pas di sekolah SMA saya pernah jadi palang merah, itu di staf internal. Terus di SMP dulu pernah jadi pramuka anggota, terus juga di palang merah jadi anggota, seperti itu. Nah kita buatnya tuh simpel aja sih, ini simple class. Terus kita kasih avatarnya, terus itu ini tahunnya. Terus itu kita masukkan udah disknya nih, kita masukkan yang kita isi pengalaman kita. Ini kita juga pengisi kurang lebih sama yang kayak seperti di atas, tinggal kalau kalian mau nambahin teks tinggal tambahin il aja. Terus masukkan P, udah masukin yang kalian mau masukkan tulisannya, selesai. Ya kurang lebih seperti itu webku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.